Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunia TIK, dan hari ini saya punya sebuah router ya, dan ini sebenarnya uh, GPON ya, atau biasa orang bilang ini modem ONT. Jadi modem ONT ini adalah modem yang saya gunakan untuk akses internet atau menggunakan IndiHome, tetapi ini yang bekas. Jadi saya beli di online shop, di marketplace, yang nantinya akan saya ubah menjadi sebuah access point ya. Jadi menjadi sebuah access point. Jadi bisa digunakan sebagai access point saja ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Dan tentunya ada alasan-alasan tertentu kenapa memilih perangkat ini, yaitu ZTE untuk seri F609 versi 3 ya. Oke. Selamat menikmati tutorial ini. Nanti juga di tutorial ini akan saya jelaskan cara settingnya. Oke, yuk kita langsung lanjut saja ke materi yang akan kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita masuk kepada bagian setting dari perangkat ini ya, kita akan coba mulai dulu dari tahap awal, yaitu dari pengantar. Tutorial ini sebenarnya memiliki latar belakang. Jadi latar belakang adanya tutorialnya adalah karena bagaimana trik kita mencari sebuah router WiFi atau router WiFi yang murah namun berkualitas. Kenapa saya katakan berkualitas? Karena ZTE F609 versi 3 ini LAN portnya yang ada 4 itu sudah support gigabit port. Namun dengan harga yang murah ya. Nah, kita tahu sendiri kalau kita membeli sebuah router yang sudah gigabit port itu pasti dong harganya cukup mahal tentunya. Tapi dengan menggunakan ZTE F609 yang merupakan modem bekas, itu bisa digunakan sebagai access point. Yang berikutnya adalah memanfaatkan modem ONT bekas. Jadi tentu bisa kita dapatkan modem ZTE F609 ini adalah perangkat-perangkat yang sudah tidak digunakan lagi, mungkin orang berhenti langganan atau dan sebagainya. Dan untuk produk ini Anda bisa cari di marketplace dengan harga yang bervariasi ya, antara 100 sampai 150 ribu rupiah di luar ongkos kirim. Dan tentunya banyak marketplace yang menyediakan tersebut, dan carilah yang memang banyak komentar bagus dan direkomendasikan. Berikutnya adalah tujuan materi. Tujuan materi ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan setting modem ZTE 609 versi 3 sebagai access point. Jadi modem ONT ini akan kita jadikan sebagai access point ya, untuk menyebarkan WiFi kita. Manfaat dari materi ini adalah sebagai referensi kita untuk memperluas jaringan WiFi dengan biaya yang terjangkau. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang kita gunakan dalam tutorial ini adalah yang pertama modem ONT ZTE F609 versi 3. Kemudian laptop atau komputer yang nanti akan kita gunakan untuk setting. Yang berikutnya adalah daya listrik ya, kita membutuhkan daya listrik. Dan yang terakhir adalah sumber internet. Sumber internet nanti gunanya untuk menguji apakah nanti hasil setting yang kita gunakan akan bisa berfungsi dengan baik dan sesuai dengan keinginan kita. Berikut ini juga adalah topologi jaringan. Jadi di dalam latihan ini saya sudah membuat topologi jaringannya sebagai berikut. Untuk akses internet saya menggunakan IndiHome ya, yang sudah disediakan, sudah aktif. Kemudian IndiHome ini kemudian saya hubungkan dengan sebuah router Mikrotik. Saya menggunakan hub light ya, yang kecil, yang versi horizontal seperti ini, dan saya pasang di
port keempat kalau tidak salah. Kemudian port satunya saya pasang ke switch 5 port gigabit dari TP-Link. Nah, ini adalah alasan kenapa saya menggunakan ZTE yang nantinya akan dihubungkan ke switch ini ya. Ya karena switch-nya sudah gigabit port, kemudian dikoneksikan atau dihubungkan menggunakan kabel yang mana ini adalah ZTE 609 yang portnya sudah gigabit. Nah, inilah alasannya kenapa tutorial ini ada. Oh ya, kawan-kawan sekalian, untuk IP address yang nanti muncul atau yang akan didistribusikan kepada klien yang terkoneksi adalah 192.168.20 sekian-sekian ya, karena ini DHCP server nanti akan ditugaskan oleh Mikrotik yang akan membagikan IP address tersebut. Selanjutnya ini adalah gambar dari bagian belakang dari ZTE tersebut ya. Ada 4 port. Nanti di port nomor 1 inilah saya menghubungkan dengan switch ini ya. Jadi port nomor 1. Dan kawan-kawan sekalian, di bagian bawah ini bisa diambil fotonya sebagai untuk menginformasikan kepada kita SSID defaultnya adalah ini nanti, kemudian password defaultnya juga adalah yang ini, jadi supaya nanti kita bisa masuk mengelola atau settingnya lebih mudah. Oke, baik, untuk pengantarnya cukup sekian, kita lanjutkan pada sesi selanjutnya, yaitu untuk setting modem ONT ZTE 609 versi 3. Oke, jadi di sesi ini kita akan langsung mencoba untuk melakukan konfigurasi atau setting dari ZTE ya, ZTE F609 versi 3, ini versi 3.0 yang sudah saya jelaskan di sesi sebelumnya. Nah, sebelum kita melakukan setting, pastikan dulu bahwa Anda menggunakan laptop atau komputer yang mempunyai koneksi Wi-Fi ya. Jadi kita akan mencoba men-setting ini dengan menggunakan koneksi Wi-Fi. Walaupun sebenarnya di sesi sebelumnya sudah saya jelaskan juga bahwa kita mempunyai 4 port LAN yang bisa kita gunakan kabel ya, kabel UTP. Tapi untuk setting ini saya memilih menggunakan laptop saja dan saya tidak menyediakan kabel LAN, sehingga saya langsung setting melalui Wi-Fi. Ini juga bisa digunakan oleh para sobat semua untuk setting yang menggunakan handphone ya atau smartphone. Oke, di bagian bawah, jadi ini bisa Anda lihat di foto berikut ini ada foto tentang informasi ZTE F609. Di sana kita bisa lihat ada SSID default bawaan modem ini ya. Jadi ZTE ini punya SSID default. Jadi kita bisa lihat di situ. Nah, bisa lihat di gambar ini. Nah, di sana juga ada SSID-nya dan ada key-nya ya, key-nya WPA atau WPA2 PSK itu di situ juga sudah ada key. Jadi kita akan menggunakan Wi-Fi tersebut. Jadi itu defaultnya ya. Oke, sekarang kita cek apakah Wi-Fi-nya sudah ada. Ya benar ya, di sini sudah ada Wi-Fi yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu bawaan atau default atau bawaan dari pabriknya, yaitu ZTE 2,4G WMS 736. Kita konekkan saja langsung. Kita konekkan. Nah, kemudian dia akan minta key ya, security key. Dan security key-nya yang tadi di gambar sebelumnya sudah kita lihat. Jadi kita tinggal ikuti di situ ya, seperti yang sudah disaksikan. Oke, saya isi dulu. Oke, setelah kita isi, kita next ya. Jadi otomatis akan terhubung ya, terhubung ke sini. Jadi kita
melakukan setting tersebut, jadi kita harus selalu selalu melihat informasi-informasi yang sudah disediakan, seperti bawaan dari pabriknya seperti apa. Oke. Baik, akan saya coba ini. Oke, ini sudah terkoneksi ya, tetapi ada tulisan no internet. Ya, memang no internet karena ini tidak terhubung ke internet. Ini hanya terhubung antara laptop yang saya gunakan untuk setting dan ZTE tadi. Jadi tidak ada internet. Jadi kalau jika ada tulisan no internet secure, ya abaikan saja. Sekarang kita cek properties. Kita akan mengecek di properties ini nanti berapa sih IP address yang diberikan. Oke, bisa kita lihat bagian ini. IP address yang diberikan adalah 192.168.1.2. Kemudian disebutkan di situ IP 4 DNS servernya ada 1.1. Ini dugaan saya adalah 1.1 ya, ZTE. Berarti ini modem atau ZTE ini sudah direset ya. Jadi sudah direset sama penjualnya sehingga kembali ke posisi default. Oke, baik. Ini saya langsung coba buka di browser ya. Kita buka di browser 192.168.1.1. Boleh kita tekan enter. Oke, benar. Jadi IP address-nya masih default. Jadi ini sudah direset sama yang jual kemarin. Jadi kita tinggal mengakses 192.168.1.1 dan kita ditampilkan seperti ini. Ya udah, kalau sudah seperti ini kita tinggal login saja ke ZTE F609 ini. Username-nya admin, passwordnya adalah Telkom DSO 123. Atau Anda bisa lihat di deskripsi ya di video ini. Kita masukkan saja admin, kemudian passwordnya adalah Telkom DSO 123. Huruf T-nya adalah huruf besar. Ya, nanti bisa Anda cek di bagian deskripsi. Kita login. Oke, berhasil ya. Nah, ini adalah tampilan awal atau default user interface dari ZTE F609 versi 3. Nah, kita bisa langsung pada bagian informasi di bagian kiri ini ya. Ada beberapa menu utama: status, network, security, application, administration, dan help. Ya. Kita bisa lihat di network interface. Di sini ada keturunan dari turunan dari informasi network interface yang dibagi lagi dari one connection dan seterusnya. Nah, karena kita tidak menggunakan status untuk one-nya, kita tidak menggunakan karena one-nya adalah sejatinya dia langsung terhubung dengan kabel optiknya Telkom. Kita langsung pilih bagian network, kemudian kita pilih bagian wireless LAN. Nah, pada bagian network itu, pada bagian wireless LAN dibagi lagi, ada basic, SSID, dan seterusnya. Oke, kita pada saat ini berada di menu basic ya, network, wireless LAN, dan basic. Nah, di sini kita menginformasikan bahwa kita melakukan pembukaan atau mengizinkan untuk modem ini atau ZTE 609 ini memancarkan sinyal WiFi. Jadi seumpama kita di rumah tidak menginginkan, ya kita tinggal matikan saja. Kita pilih pada bagian SSID setting. Nah, di ZTE F609 kita bisa menggunakan 4 SSID sekaligus ya. 4 SSID sekaligus yang kita gunakan sebagai wireless yang kita mau. Jadi kita bisa menggunakan 4. Namun untuk di video ini yang aktif hanya satu ya. Jadi SSID 2 itu semuanya dalam kondisi tidak aktif. Seperti ini. Nah, yang aktif adalah SSID 1 karena tadi kita koneksinya menggunakan SSID 1. Ini di sini bisa kita lihat. Ya.
Oke, di sini ada enable, artinya kita mengizinkan, artinya sinyalnya keluar ya. Kemudian kalau jika kita ingin menyembunyikan SSID-nya, ya kita tinggal klik hide ya. Kemudian maksimum client. Jadi ini sudah sudah ada defaultnya ya, bahwa F609 ini itu mampu, satu SSID mampu menampung 32 klien. Jadi di sini sudah diinformasikan. Jumlahnya adalah dari 1 sampai 30. Jadi tergantung kita mau full atau bagaimana bisa kita manfaatkan sini. Tapi kalau saya sendiri, saya tidak pernah mengubah ini ya, saya ambil maksimal itu 32. Namun saya belum mencoba ya, karena di sini ada 4 SSID, apakah itu maknanya 32 kali 4? Nah itu yang belum pernah saya coba. Bisa kawan-kawan yang sudah pernah mencoba, monggo di share ya informasinya lalu melalui komen yang ada di bawah ini. Oke, selanjutnya adalah SSID name. Ini adalah nama sinyal WiFi yang akan kita sebarkan seperti yang ini tadi ya. Nah ini sesuai, jadi namanya ini. Oke, kita ganti namanya saja. Sini saya coba namanya adalah AP3 ya. Jadi nanti saya tulis di sini nama WiFi yang akan keluar adalah AP3 itu. Kemudian priority. Nah, di sini ada priority. Priority ini gunanya adalah untuk mengatur prioritas. Apa sih fungsinya? Jadi di sini ada angka 0 sampai 7. Semakin kecil angkanya, itu artinya semakin dia diprioritaskan. Maksudnya seperti ini kawan-kawan. Tadi kita udah ketahui bahwa kita punya 4 SSID yang bisa kita aktifkan semuanya. Nah, jadi setiap SSID itu pasti punya prioritas. Jadi prioritas yang didahulukan. Jadi kalau misalnya SSID satu ini dengan nama AP3 ini prioritasnya 0, maka dia akan diprioritaskan untuk melakukan komunikasi atau istilahnya komunikasi datanya akan lebih diprioritaskan. Jadi jika SSID 2 ini kita aktifkan, kemudian prioritinya bukan 0, taruhlah 1, maka dia yang diprioritaskan adalah SSID 1. Seperti itu ya kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena saya tidak perlu mengubah apapun, jadi saya memilih prioritinya adalah 0 saja. Ini saya ganti lagi tadi AP3. Oke, jika sudah, kita tinggal scroll sedikit, kemudian kita save. Yang jelas, ini akan berubah, nanti kita akan terdisconnect dulu ya, karena nama AP-nya udah berubah. Kita klik submit. Oke, coba kita lihat nanti ini pasti akan di sini akan muncul nama yang baru tentunya ya. Oke, sini saya matikan dulu. Nah, ini ada AP3 karena yang tadi sudah tidak connect, kita klik connect lagi AP3. Kemudian passwordnya. Nah, passwordnya karena masih belum dirubah, maka passwordnya masih menggunakan password yang tadi ada di informasi di balik dari modem tersebut yang masih bawaan ya atau defaultnya. Kita isikan saja passwordnya. Oke, saya konekkan kembali. Kalau sudah connect, jadi ini kita tinggal mengatur atau mengganti di bagian security. Ya, kita mengganti bagian security. Kita klik security. Oke, kita tunggu dulu ya kawan-kawan, masih connecting ya. Nanti kalau sudah berhasil connect, ini sebenarnya saya salah mengisikan. Oke, tadi ternyata caps lock-nya nyala kawan-kawan. Saya nyalakan lagi, saya isi. Oke. Oke. Mudah-mudahan ini benar. Karena tulisannya sangat kecil ya, jadi harus teliti kita untuk mengisikannya.
Oke, sudah terkoneksi. Ada informasi no internet secure. Oke, kita refresh saja. Baik, sekarang kita sudah bisa lihat ya kawan-kawan bahwa kita sudah terkoneksi ke sini. Kita lihat sudah aman. Nah, di sini kita lihat associate device-nya. Ini adalah MAC address dari laptop saya, IP address yang dikasih ya, melalui SSID 1 ya. Oke. Sekarang kita ganti security-nya. Nah, security 1 untuk SSID 1 karena kita mengaktifkan SSID 1. Oke, ini kita biarkan saja tipenya. Saya tinggal mengganti ya yang kita mau. Oke, untuk latihan ini saya mengganti dengan yang kita inginkan ya. Jadi untuk contoh ini saya menggunakan passwordnya 1 sampai 9 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti itu. Kemudian saya submit lagi. Oke. Kita tunggu. Nanti biasanya juga karena ini berbeda password dengan password defaultnya, biasanya koneksi kita sih putus ya. Oke, langsung saja. Selanjutnya adalah kita kepada bagian LAN ya, Local Area Network. Oke, ini terputus ya kawan-kawan karena tadi password berganti. Kita koneksikan ulang dengan password baru. Nah, misalnya kita ketahui bahwa tadi sudah ganti password, nah dia akan putus ya. Nah, sekarang kita masukkan 1 sampai angka 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita next. Kita tunggu beberapa saat untuk koneksinya. Oke, ini sudah koneksi. Jadi kalau udah terkoneksi, bisa kita pada bagian security-nya sudah oke ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian LAN kawan-kawan ya. Kita bagian LAN. Nah, karena nanti seperti yang sudah saya jelaskan di sesi sebelumnya bahwa WiFi bekas atau WiFi dari modem bekas ONT ini yaitu ZTE F609 ini digunakan sebagai WiFi untuk akses point saja yang gunanya untuk menyebarkan jaringan kita, memperlebar atau meluaskan jaringan yang nantinya akan saya colok atau saya pasang di LAN 1. Maka DHCP servernya harus kita nonaktifkan ya. Jadi kita tidak menginginkan DHCP servernya aktif karena nanti DHCP servernya langsung dari Mikrotik. Jadi Mikrotik nanti yang bertugas memberikan IP address kepada klien kita. Jadi di sini kita nonaktifkan ya. Saya nonaktifkan. Yang berikutnya adalah kawan-kawan perlu diingat bahwa ZTE atau ZTE 609 ini mempunyai IP address default atau bawaan yaitu ini ya. 192.168.1.1. Nah, karena di beberapa AP atau beberapa access point sudah saya gunakan IP address yang berbeda, yaitu bukan 1.1 tapi angka yang lain atau di IP address yang berbeda, maka saya tidak perlu mengubah ini. Jadi kawan-kawan harus selalu diingat ya, berapa sih IP address yang diberikan ke klien melalui Mikrotiknya, jangan sampai bentrok ya. Jadi harus diingat selalu bagian ini. Jadi ini jangan diabaikan. Nah, kebetulan karena saya menggunakan IP address yang berbeda di Mikrotiknya dan kebetulan access point yang nantinya dari F609 ini menggunakan 1.1, maka ini tidak perlu saya ubah karena kebetulan access point saya yang lain itu tidak menggunakan angka yang sama. Jadi ini saya abaikan. Seperti itu ya kawan-kawan, mudah-mudahan bisa dijelaskan. Nah, ini kalau sudah tinggal kita save saja ini ya. Maka sekarang IP address yang kita gunakan bukan lagi DHCP server ya. Jadi nanti kita harus melakukan setting WiFi ini sebagai WiFi dengan IP addressnya statik karena
IP address dari Mikrotik, nanti yang akan keluar adalah 192.168.20 sekian-sekian. Karena tadi sudah saya jabarkan di video sebelumnya, di sesi sebelumnya tentang topologi jaringan yang saya gunakan. Nah, sekarang tiba saatnya kita melakukan uji coba kepada setting WiFi yang alatnya tadi dari modem ZTE atau modem ONT atau modem bekas IndiHome seperti itu biasanya, dijadikan sebagai access point dan sudah kita pasang tadi di Mikrotik. Jadi sekarang saatnya kita koneksi, kita coba WiFi-nya. Sudah muncul ya sinyalnya AP3. Kita connect. Ini minta password karena baru, kita masukkan passwordnya seperti yang sudah kita setting sebelumnya. Kita pilih next, kita tunggu beberapa saat ya. Alhamdulillah sekarang bisa terkoneksi. Di sini bisa terlihat connect ya. Kemudian di sini juga sudah aktif menyala. Sekarang kita lihat berapa sih nomor IP address yang diberikan oleh Mikrotik kepada klien ini. Yang saya gunakan ini adalah laptop, sehingga nanti bisa ketahuan apakah benar settingan kita bahwa modem ZTE tadi sudah sebagai access point, sehingga IP addressnya harusnya berasal dari Mikrotik. Oke, ini sudah ya, ini karena jaraknya cukup jauh dan terhalang dinding, kita pilih detail, jadi sinyalnya hanya 65 Mbps ya. Kita coba detail. Oke, baik, ini dia hasilnya. Ternyata IP addressnya sudah didapatkan, yaitu dengan angka 192.168.20.5. Berarti benar seperti topologi yang sudah dijelaskan pada sesi selanjutnya, di mana IP klien yang akan didapatkan nanti yang diatur oleh DHCP server yang ada di Mikrotik, yaitu 192.168.20 sebagai alamat networknya ya, dan untuk gateway-nya atau Mikrotiknya sendiri di alamat 20.51. Oke, sekarang sudah bisa kita dapatkan bahwa modem ZTE atau modem bekas IndiHome bisa digunakan sebagai access point ya. Tentunya dengan harga yang terjangkau, dengan fasilitas atau fitur yakni portnya sudah gigabit. Ingat, portnya sudah gigabit, sedangkan kalau kita beli sebuah access point atau router yang sudah memiliki gigabit, portnya sudah gigabit, itu harganya tidak mungkin lah seperti itu. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu cara kita memperluas atau memperlebar cakupan area WiFi kita dengan alat yang terjangkau. Sampai di sini dulu tutorialnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa share, komen, like, serta subscribe channel ini. Dan aktifkan tanda loncengnya agar Anda mendapatkan video terbaru dari channel Dunia TIK. Tetap semangat, tetap belajar. Salam TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.